Oke, soalnya memang tidak sama tapi isinya apa tidak angkanya tidak sama tapi soalnya ini ya. Jadi kalau kemarin kita sudah latihan 2 tangki kokoh berisi gas hidrogen. Sekarang persoalan yang sama tapi 2 tangki kokohnya berisi air ya. Jadi 2 tangki kokoh dihubungkan oleh katup. Ada tangki A awalnya berisi 0,3 meter kubik air pada 4.000 kPa dan kualitas 60%, sedangkan tangki B berisi 0,7 meter kubik air pada 200 kPa dan 250 derajat. Ya, sama-sama air, katup dibuka, ya, sehingga kualitas tangki memiliki keadaan yang sama. Ya, karena ada perbedaan secara fisik dan baik tekanan dan temperatur, sehingga akan ada aliran massa dan energi ya. Tentukan tekanan dan jumlah kalor yang ditransfer ketika sistem ada dalam keadaan keseimbangan termal dengan lingkungan pada 25 derajat. Ya. Nah, biasanya nanti soal yang sama akan muncul di bab entropi 6 dengan tambahannya, soalnya sama ini, cuma tambahannya berapa entropi yang di-generate. Ya. Atau mungkinkah proses ini terjadi. Ya. Oke, di sini jadi ada 2 tangki kokoh. Ya, ini 2 tangki kokoh. Ya, satunya 0,5 400 kPa, 60%, ini campuran. Yang satunya ini 200 kPa 250, jadi dua-duanya ada 2 properti yang sudah diketahui. Ya, kemudian dibuka. Oke, kita lanjutkan. Sistemnya ya jelas, sistem tertutup, 2 tangki kokoh yang dihubungkan dengan katup. Prosesnya volume total konstan. Substansinya tadi air, uap air, maka kita pakai tabel steam. Ya. Asumsinya tadi nggak ada data tentang energi kinetik, ya, tentang kecepatan dan ketinggian. Energi kinetik sama dengan 0, energi potensial deltanya sama dengan 0, ya, dua-duanya. Lalu, ya, tidak ada yang bergerak, juga tidak ada yang jadi tidak ada kerja, maka W sama dengan 0. Oke, skemanya ini adalah tangki A, tangki B, temperatur luar 25 derajat. Nah, sistemnya adalah ini, ya, sistem kita. Maka tuliskan sistemnya. Karena sistemnya berbeda, persamaan yang kita pakai berbeda. Kalau kalian pisahkan sistem A dan B, tangki A dan tangki B, maka jadinya bukan sistem tertutup, tapi sistem terbuka. Karena kalau kalian bikin sistemnya terpisah, ya, sistem A dan sistem B, maka pasti ada energi dan massa yang mengalir dari, misalkan kalau A, ada yang mengalir massa yang masuk dan keluar dari, gitu ya. Sehingga garis batasnya perlu kalian gambarkan. Mana sistem yang kalian tinjau, gitu ya. Nah, jadi yang di sini pakai garis kuning bahwa sistem yang kita tinjau adalah semuanya, ya, A dan B. Oke. Nah, hukum kekalahan massa, ya ini massa total tetap, ya. Ya, karena satuan A, B cuma pindah aja, ada yang dari A ke B, ada yang B ke A, gitu ya. Tapi totalnya tetap, ya. Hukum kekalahan energi, E in min E out sama dengan delta E system. Nah, yang bisa keluar masuk karena ini sistem tertutup hanya Q dan W, ya. W-nya tadi 0. Lalu delta E systemnya di sini E awal, energi sistem awal, dikurangi energi sistem akhir dikurangi energi sistem awal. Akhirnya karena tadi dibuka jadi bersatu, sama saja keadaannya, maka akhirnya ada satu tapi gabungan, ya. Tapi awalnya ada 2 yang terpisah, A dan B dengan keadaan yang terpisah, makanya dibagi 2, ya. Jadi ini Q min W
massa total, ya, dalam keadaan total karena udah akhirnya di dalam keadaan total. U2, EK2, FB2. Nah, awalnya dikurangi awalnya ada yang A, ada yang B. Kita pisah karena keadaannya beda, ya. Sedangkan yang akhir keadaannya sama, maka kita satukan. Ya. Nah, di sini tadi baru kita masukkan asumsi untuk menyederhanakan persamaan ini. Ya, tadi delta EK 0. Delta EP 0. W 0. Sehingga tinggal ini. Ini adalah persamaan yang harus kita selesai. Jadi untuk mencari Q, di sini kita perlu massa total, U2, massa A, U1A, massa B, U1B. Itu yang harus kita cari. Oke, jadi kita dari kondisi awal dulu, masing-masing terpisah, A dan B, cari energi dalam dan massanya. Kemudian keadaan 2 juga kita sama, cari energi awal ini dan massanya. Energi dalam dan massanya. Oke, ini jadi persamaan yang harus kita selesaikan. Keadaan 1A, volumenya 2,2 meter kubik, tekanannya sekian, XA-nya 60%. Nah, karena di situ ada XA, ya, kualitas uap di tangki A awal 60% sudah pasti fasa campuran. Kalau fasa campuran maka kita cari di tabel saturasi. Nah, karena di sini ada data tekanan, maka cari di tabel saturasi data tekanan. Kita perlu M1A. Nah, massa awal di tangki A ya harus kita hitung dari apa di sini? Apa yang bisa kita hitung untuk mencari MA? Ada nggak? Volume spesifik. Ya, karena kita tahu volume, ya, volumenya tahu, massa hubungan yang dengan massa ya volume spesifik gitu ya. Maaf ya. Jadi cari volume spesifik. Ya karena di situ campuran, maka kita cari dulu VF, VG. Kemudian UF, UFG untuk cari U ya. Nah, dari VF, VG ya 60%, maka kita dapatkan V1A-nya ini 0,28. 0,28 yaitu kita tahu VA 0,3, maka kita bisa cari MA. Udah, kita dapat satu massa A. Ya. Ini. Oke. Lalu kita cari UA. UA ya cari langsung dari keadaan 1 untuk campuran saturasi 400 kPa, maka kita cari UF, UFG ya. Ini UF, UFG-nya, lalu kita pakai persamaan ini. Ya. Kita dapatkan ini adalah U1A. Jadi K bagian sini sudah kita tahu. Ya. Tinggal bagian ini dan bagian ini. Oke. Jadi selalu pattern-nya tentukan dulu fasanya. Ini cari dua properti intensif di sini, tekanan dan juga diketahui kualitas, maka udah bisa ditentukan fasanya campuran, maka itu kita pakai tabel saturasi. Ya, dari situ sudah tahu tabelnya, ya maka kita bisa mencari besaran-besaran lainnya. Oke, berikutnya yang bagian B. Yang keadaan B ini sama. Nah, cuma di sini yang diketahui tekanan dan volume. Tekanan dan temperatur. Sehingga kita harus bandingkan tekanan dan temperatur ini dengan tabel saturasi, baik berdasarkan tekanan atau berdasarkan temperaturnya, salah satu. Kita bandingkan. Ya, di sini misalkan untuk tekanan 200 kPa, tekanan temperatur saturasinya 120,21. Jadi kalau tekanan 200 kPa, temperatur saturasi 120, sedangkan kita temperaturnya 250, lebih tinggi dari saturasi, maka superheated. Ya.
Maaf, bukan keadaan 2, keadaan 1B ini salah ya. Ini harus bukan 2, tapi harus keadaan 1B ya. Keadaan 1B adalah saturasi superheated. Oke. Sehingga dari tabel superheated diperoleh data ya, kalau superheated 2 derajat kebebasan dari P dan T kita dapatkan V1B-nya sekian, U1B-nya direct gitu ya. Dah. Selalu sekarang gabungan. Prosesnya keadaan akhir, cari 2 properti intensif. Apa properti intensif yang ada? Tadi yang diketahui cuma 1, yaitu sistemnya dalam keadaan setimbang dengan lingkungan 25 derajat. Satunya lagi apa? Ya, oke, ini kemarin kalian ini kuis. Satunya lagi? Oke. Ya, selalu 2 properti intensif. Ini MB-nya, MB-nya sekian. Jadi bagian kedua, MB-nya tahu, VUB-nya tahu. Nah, kondisi air 25 derajat Celcius, tapi keadaan tabung tersambung, ya, tersambungkan. Berarti volumenya bersatu. Nah, karena sistemnya tertutup, tangki kokoh, masanya gabungannya tetap. Masa gabungan tetap, volumenya gabungan, ya, volume total jadi gabungan. Kita bisa tahu volume total, massa total, maka bisa tahu volume spesifik total. Ya, maka kita dapatkan volume totalnya sekian, massa totalnya sekian, maka kita dapat volume spesifik total sekian. Jadi dari 2 properti intensif, 25 derajat dan volume total sekian, volume spesifik total, maka kita bisa cari keadaan pasang. Ya, kalau dari T dan V, maka kita bandingkan dengan VF, VG pada T yang sama, ya. Oke, pada 20 derajat, VF sama VG-nya sekian. Dan kita lihat di sini, harga V total kita ada di tengah-tengah, sehingga ini pasti campuran. Ya, fasanya campuran. Kalau campuran, maka cari X-nya dulu. Berapa persen uapnya? Ya. Oke, tekanan akhirnya, karena campuran pasti pakai lihat di tabel saturasi. Jadi tekanannya adalah tekanan saturasi pada tabel pada temperatur saturasi 25 derajat. Ya, itu ini. Nah, sekarang kita cari U2 sama M2. M2-nya M total sudah ada 1,66, tinggal cari U. Ya, U-nya ya kalau cari U karena campuran maka cari X dulu. Ya, X2 sekian. Lalu untuk cari U, pakai UF sama UFG, maka didapatkan sekian. Oke? Itu ini ya. Sehingga kita dapatkan semuanya. Ini semuanya sudah kita dapatkan, sehingga kita masukkan harga-harganya, sehingga kita tahu kalor yang Q-nya adalah minus 3282. Minus artinya, ya, kita tahu tadi kan temperaturnya asalnya tinggi-tinggi, tapi jadi 25, maka pasti akan ada kalor yang keluar. Jadi, cek benar nggak itu ya, make sense. Oh, minus, benar. Minus itu artinya memang ada kalor yang dibuang ke lingkungan. Oke, ada pertanyaan? Oke, besok kita ujian, jadi dari Fuling hampir 100% milihnya Jumat malam. Nah, karena kalau jam 7 nanggung gitu ya, habis Isya aja, 19.30. Ya, jadi 19.30 sampai sampai jam 12, terserah ya. Dan nanti kita cek.
Oke, nah ujiannya seperti saya berikan, ada soal seperti biasa, seperti kalian ini, lalu kalian kerjakan di kertas, hasilnya tuliskan di pertanyaan yang ada di situ, ya, di jawabannya dituliskan dulu sesuai dengan yang ditanyakan. Kertasnya, hasil kerjaan tangan kalian dipoto, di scan, ya, apapun yang kalian bisa lakukan, ya, mau pakai kertas atau mau pakai komputer, upload, ya. Oke, itu yang kemarin, ya. Jumlah kalori yang ditransfer ke lingkungan, ya, 32. Jadi kalau Q minus sekian berarti jumlah kalori yang ditransfer ke lingkungan, ya, karena minus artinya sistem kehilangan kalori, ya, gitu. Oke, berikutnya ini, tangki kokoh yang tidak diketahui volumenya dibagi menjadi dua bagian oleh satu partisi. Satu sisi tangki berisi 0,01 meter kubik, ya, 0,01 meter kubik R134A. Ya, ini refrigeran R134A. Kalau di buku yang baru-baru itu adanya data R134A, ya, di belakang. Tapi kalau buku-buku lama, ya, saya ngajak waktu ngajar pertama kali atau waktu saya kuliah, tidak ada data R134A, yang ada R12. Yang disebut preon, ya. R12 oleh PBB diminta dihapus. Tidak boleh dipakai, walaupun di kita masih beredar, ya. Karena banyak mobil-mobil lama yang pakai R12, ya, kalau mau pakai R134A harus ganti kompresor, gitu. Karena tidak sama kondisi fisiknya, ya. R134A jadi berisi 0,01 meter kubik R134A refrigeran pada kondisi cair jenuh, yaitu pada 0,8. Oh, di sini keywordnya cair jenuh 0,08. Sisi lainnya vakum, kosong, ya, tanpa ada apapun, ya. Partisi kemudian dilepas. Dan refrigeran, ya, keran dilepas mengisi seluruh tangki. Jika keadaan akhir adalah 20 derajat dan 400 kPa, berapakah volume tangki dan kalori yang terjadi dengan transfer kalori yang terjadi dengan lingkungan? Oke, jadi asalnya R134A ada di satu sisinya kosong, ya, vakum. Nah, sekarang itu penyekatnya kita buka. Oke, di sini sistemnya terbuka tertutup? Tertutup, ya, karena tangki kokoh. Nah, di sini mungkin kalian tabelnya prosesnya dulu. Prosesnya apa? Ya, volume dan temperaturnya sih berubah, ya. Volumenya berubah, tapi yang tetap adalah volume totalnya, ya. Tapi kita yang tidak tahu berapa volume, ya. Yang tahu ada volume awal di situ 0,01, tapi volume yang vakumnya kita nggak tahu, ya, berapa. Nah, itu yang harus kita cari, ya. Tabelnya pakai ini substansi murni refrigeran R134A ada di belakang, sama dengan ini cara nyarinya, ya. Oke, ini sistemnya ini tertutup, tangki kokoh yang disekat, volume total konstan, masanya juga konstan karena sistem tertutup, ya. R134A, ya, ini karena tidak ada data kecepatan, ketinggian, dan juga kerja nggak ada, ya.
Di situ disebutkan ininya dilepas gitu ya, bukan ada kerja dan dibukanya spontan gitu ya. Skemanya adalah ini. Jadi ini. Ya. Asalnya disekat menjadi lepas. Nah, temperatur akhirnya 20 derajat, tekanannya 0,8. Jadi dua properti intensifnya di sini tahu, ya di akhir. Di awal hanya ada volume sama tekanan. Tapi di sini kondisinya tahu cair jenuh, ya, sehingga dua properti intensif tahu. Keadaan awal, keadaan akhir ditanya berapa volume total ini, volume ini berapa, ya, baru berapa kalori yang ditransfer, ya, dengan lingkungan. Jadi interaksinya berapa? Apakah kalau dia menerima kalor atau melepas kalor, ya. Oke, sistem tertutup, maka masanya di sini vakum, di sebelah sana. Kalau tadi kan ada MA, ada MB, coba gabungkan. Jadi kalau ini kan karena yang satunya vakum, maka M1 keadaan awal adalah M2 adalah M. Ya. Hukum kalian energi ini sama, E in min E out sama delta E sistem. Ini E in E out-nya Q min W, delta E sistemnya, ya. Walaupun ini kebagi dua, tapi karena yang satunya tidak ada, maka ini adalah keadaan 2 dikurangi keadaan 1. Ya. Di mana ini? Ya, keadaan 2, keadaan 1. Ya. Delta EK, delta EP-nya nggak ada, dan kerja juga nggak ada, maka tinggal ini. Q-nya adalah MU2 minus 1. Oke, jadi kita harus cari M, U2, dan U1. Ya. Oke, jadi selalu polanya seperti pattern-nya. Ya. Jadi kalau sebut di SMA atau di SMP kalau minta diketahui, ditanyakan, ya ini yang kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke. Kondisi 1, V sekian cari jenuh pada 0,8 MPa, maka kita bisa cari massa. Ya. Karena dari cair jenuh 0,8 MPa udah pasti kita tahu kondisinya ada di VF, ya, volume spesifiknya, maka kita bisa cari dengan menggunakan volume, maka kita dari tabel V1-nya adalah VF sekian, sehingga kita dapat K dan U1-nya UF. Oke, dari situ kita tahu volume massa total, massa awal, ya, massa totalnya tahu. Oke, volume tangki diketahui dari mana? Oke, keadaan akhir tahu ini. M-nya tetap kita tahu 1. Ya, dari dua properti intensif keadaan akhir harusnya kita tahu V. Sehingga volume akan kita tahu, ya, di keadaan 2. Kondisi 2, 20 derajat 400 kPa, ini dua properti intensif. Ya, sudah diketahui, maka tinggal bandingkan dengan keadaan saturasinya. Untuk tekanan 400, T saturasinya 8,9. Ini karena R134A, ya. Maka keadaan 2 itu 20 derajat, berarti melebihi dari temperatur saturasi, maka dia superheated. Nah, kalau superheated, saya cari di tabel superheated, kita dapatkan V2-nya sekian, U2-nya sekian. Dari M dan U2, kita bisa tahu volume. Jadi volume tangkinya adalah 0,64 meter kubik. Oke. Ya, lalu dari tadi kita bisa cari Q ada M2U2 min M1U1, ya, kita bisa cari, ya. Q adalah ini, sehingga kita dapatkan Q-nya sekian. Jadi sistem karena plus, maka dia menerima kalor dari lingkungan sebesar 7. Kalau kalian nulis ingin menghitung Q, harus ada plus minusnya, ya. Tapi ketika disebutkan menerima atau melepaskan kalor, plus minusnya nggak usah ditulis karena kata plus minusnya sudah ada di dalam menerima dan melepas kalor. Kayak tadi
sistem melepaskan kalor ke lingkungan sekian. Jadi min-nya nggak usah ditulis. Jadinya karena kalau melepaskan kalor sebesar minus sekian berarti itu menerima kalinya karena melepas minus kan. Jadi kalau kata menerima dan melepas jangan dipakai tandanya ya. Kalau ini menerima ya nggak masalah plus dan plus ya. Menerima kalor sebesar sekian. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, berikutnya ini. Ruang A berisi 10 liter udara ya, pada 90 kPa dan 20 derajat. Sedangkan ruang B ya, yang ini 400 liter air pada keadaan uap jenuh pada 20 derajat Celcius. Nah, kemudian pin ini dipisahkan oleh piston ya. Nah, ditahan dengan pin. Pistonnya bebas bergerak, pokoknya sampai ke ruangan mencapai kesetimbangan. Ya, ya kalau piston bergerak maka kesetimbangannya adalah kesetimbangan tekanan. Jadi tekanan kiri dan tekanan kanan harus sama. Kalau enggak dia akan bergerak. Ya, nah kemudian pin ini ditarik, ya, sehingga tarinya tidak sama, yaitu 10 liter udara pada 90 kPa, yang ini 400 liter air, ya, pada keadaan uap jenuh 20 derajat. Sehingga terjadi pergerakan. Sampai tekanannya ya sama. Kalau tidak sama kan ini masih gerak. Setelah sama maka dia berhenti. Nah, ketika berhenti dicapai kesetimbangan itu terjadi pada 20 derajat Celcius, ya, dan air berada pada fase campuran. Tentukan massa air, tekanan akhir, kualitas campuran, kerja dan transfer kalor pada sistem. Oh, sistemnya adalah seluruhan, ya. Oke, jadi sebelah isinya air, sebelah isinya udara. Oke, jika ada yang ingin bertanya silakan. Oke, kita lanjutkan. Sistemnya tertutup tangki kokoh yang disekat dengan piston harusnya. Ini. Lalu volume totalnya konstan dan disebutkan temperaturnya konstan. Benar, coba lihat prosesnya. Nah, ini semua dua-duanya 20, 20, 20. Jadi temperaturnya konstan. Ya. Substansinya uap, air, dan udara. Nah, kalau udara selalu dicek dulu. Apakah udara kita bisa perlakukan sebagai gas ideal? Ya. Oke, dicek. Karena tekanannya kecil, jauh lebih kecil dari PCR, maka tekanan kritisnya, maka kita anggap dia sebagai gas ideal. Ya. Nah, delta EK-nya sama dengan 0, delta EP-nya juga sama dengan 0. Ya. Oke. Kita buat ini ya. Jadi ini skemanya, masukkan ini adalah bidang batas ya. Kalian bisa bidang batas satu-satu atau bisa bidang dua. Nah, ini udara 10 liter 90 kPa dan 20 derajat Celcius. Ini yang B berisi 400 liter uap jenuh pada 20 derajat Celcius. Oke, di mana temperatur luarnya juga 20 derajat Celcius. Kemudian hukum kekalahan massa total tetap, yaitu MA ditambah MB. Ya, hukum kekalahan energi E in min out sama dengan delta E sistem. Ya, di sini juga sama. Awas, di sini dibagi 2. Karena
tangki, walau ini kebagi dua, tapi daerah udara tetap udara, ya, hanya bergerak aja pistonnya. Yang B juga tetap isinya air, ya, sehingga dua substansi yang terpisah. Karena itu diperlakukan terpisah terus. Jadi sini ya, cuma masanya karena piston silinder dalam ini sehingga tidak ada massa yang bercampur, ya, sehingga massanya tetap konstan, MA, MB, ya. Sini ini adalah massa akhir, energi akhir ini yang menyatakan energi akhir di tangki A, energi akhir di tangki B dikurangi energi awal di tangki A, ya, dikurangi energi akhir tangki B, energi awal di tangki B, ya, itu. Oke, EKEP-nya 0, sehingga tinggal ini. Nah, di sini ada nggak kerja? Ada nggak kerja? Nah, kenapa di sini saya W-nya hilang? Ada yang bisa? Kenapa W-nya hilang? Kan pistonnya bergerak. Oke, ada? Ya, karena pistonnya bergerak, kalau menurut kemarin ada kerja boundary WB, ya. Nah, cuma dilihat di sini. Karena boundary kita ini, piston bergerak pun boundary-nya tidak bergerak, tidak berubah, ya, tidak ada kerja boundary. Jadi karena pistonnya ada di dalam sistem, ya, sehingga di sini W-nya 0. Oke, ya, EKEP-nya 0, maka tinggal ini. Oke, jadi kita perlu cari massa awal di A, di massa di B, lalu energi dalam awal dan akhir di masing-masing sisi tangki, ya. Oke, nah, W0 karena piston berada dalam sini. Kecuali kalau kalian pakai di A dan di B, ya, terpisah, maka kalian bisa menyebut W-nya tidak 0, ya, karena boundary layer-nya berubah. Kalau misalkan kalian sistemnya hanya A aja, ya, ketika dia geser ke kiri atau ke kanan, maka boundary layer di A akan berubah. Nah, tapi karena kita pakai seluruhnya, ya, maka dia 0, ya. Oke. Nah, karena T2 itu sama dengan T1, ya, temperatur konstan, volume total konstan. Nah, untuk gas ideal, energi dalam itu fungsi dari temperatur. Ya, kalian lihat di tabel, ditentukan tabelnya untuk mencari energi dalam berdasarkan temperatur. Kalau temperaturnya sama, energi dalamnya sama, ya, sehingga bagian yang udara, yaitu yang A, U2A sama U1A sama karena temperaturnya sama, maka delta U udara 0. Sehingga persamaannya menjadi lebih ringan. Ya, tinggal U2B sama U1B. Ya. Oke, ini. Keadaan 1, 400 liter, uap jenuh 20 derajat Celcius. Ya, jelas ini 20 derajat Celcius, uap jenuh maka VG sama UG, ya. Kita pakai, karena yang diketahui volume, maka kita cari volume spesifik VG untuk 20 derajat, ya, dan UG untuk energi dalam. Dari V, volume spesifik dan volume, ya, kita dapatkan M. Massa air adalah sekian. Oke, massa air sudah tahu, MB, U1B tahu, tinggal U2B. Nah, U2B
volume totalnya sekian. Kan yang menjadi masalah itu cari dua properti intensif, ya. Ada yang hilang. Oke, jadi keadaan akhirnya yang kita tahu hanya satu, yaitu temperaturnya 20 derajat. Maka kita harus cari lagi satu properti intensif keadaan akhir. Massa tidak nyampur. Volume juga tetap berubah, tapi volume A dan volume B berubah. Massanya tidak berubah. Apa kita nyarinya dari mana? Kan harus dua properti intensif. Ini salah satu soal ujian. Dulu, ya, bekas. Nah, ini kalian harus cari dulu, ya. Volume totalnya, ya. Totalnya konstan, ya. Misalkan karena tekanannya lebih tinggi, ya, salah satu maka akan ngegeser piston. Sehingga volumenya berubah. Tapi totalnya akan tetap, ya. 10 liter ditambah ini pada 0,1. Itu totalnya. Karena 2B, 20 derajat massa campuran. Ya, disebutnya. 20 derajat massa campuran. Oh, tadi massa campur di soal disebutkan massa campuran. Ya, maka tekanan akhir pasti tahu, yaitu sekian, yaitu tekanan saturasi pada temperatur saturasi 20 derajat. Oke, tekanannya tahu, maka di sisi satunya lagi, kalau tekanan di B 2,3392 kilopascal, maka pada kesetimbangan tekanan di A juga sama, sekian, ya. Maka pada tangki A, M dan T-nya konstan, ya. Maka kita tahu, ya, massanya tetap, temperaturnya tetap, maka M1 ini sehingga kita bisa tahu volume akhirnya sekian di A. Ya. Asalnya 0,1 jadi 0,03. Sehingga volume akhir di B sekian. Massa di B tahu, maka kita bisa tahu volume spesifik di B. Ya. Sehingga dari tekanan akhir dan volume spesifik di B yang terakhir keadaan akhir, maka kita bisa tahu massa di B, volume spesifik tahu, ya. Karena volume spesifik tahu dan campuran dengan dibandingkan dengan VFVG, kita bisa cari kualitas uap. Kualitas uap tahu, maka kita bisa cari U2B. Itu, ya, V2B sekian. Ini. Nah, dari sini volume spesifik tahu, jadi kita sudah punya dua properti intensif. Tekanan dan volume spesifik. Tekanan sekian, volume spesifiknya sekian. Ya, dari dua properti intensif itu, karena tahu ini, karena campuran, maka cari dulu X-nya berapa. Kalau X-nya tahu, maka U2B kita bisa cari dengan menggunakan data UF dan UFG. Ya. Ini P2B-nya, VFG-nya sekian, sehingga kita bisa cari X2-nya sekian. Ya, ini 0,863, 0,63. Kualitas campurannya jadinya 0,063, maka dengan menggunakan ini UF dan UFG kita dapatkan U2B. Sehingga kita bisa cari Q-nya sekian. Ini minus 15,04 kilojoule. Sistem minus berarti mentransfer kalor ke lingkungan sebesar 15,04 kilojoule. Itu. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu besok malam, ya. Jadi kita akan ujian jam 19.30. Jadi siapkan kertas ujian, ya, terserah mau pensil mau, ya, cuma ketika pastikan tulisan kalian jelas. Tidak hanya itu, jelas, dan waktu difoto jelas. Cek dulu betul nggak jelas. Baik, nanti diperiksa juga jelas. Jadi kerjakan, lalu isikan ke komputer, submit, juga upload kertasnya. Ya, terserah mau di-scan, kalau punya scanner, kalau nggak difoto. Ya, upload. Oke? Nah, kemungkinan mulai minggu depan, kuliahnya kita pakai, karena semua dosen sekarang sudah dikasih akun, mahasiswa juga ada dikasih akun Zoom, maka kita mungkinan akan pakai Zoom akun yang saya. Jadi nanti mungkin kuliahnya nanti linknya saya publish di e-learning sama di WAG, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup saja. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau ujiannya soalnya kira-kira berapa soal sama waktunya berapa lama ya, Pak? Ya, saya desainnya untuk 2 jam. Soalnya saya cek kemungkinan 5 atau 6. Oke. Ya, Ya. makasih, Pak. Oke, kalau nggak ada, oke, saya ucapkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, selamat beraktivitas.